この悪党。何なのこの男。すごく人質に取られたの。あなたがバイトで護衛をしてる。と私が自ら角刈り。ボディービルダーにとってはあの養鶏場がなくなった。じゃあ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Killer 7 season ketiga episode 4-6. Di bagian sebelumnya, terlihat ada beberapa para pembunuh dari Suanu yang mencoba untuk melukai para penghuni Pulau Ayam. Akan tetapi, semua upaya mereka sempat digagalkan oleh Seven. Merasa kalau kehadirannya dapat membahayakan para warga, Seven pun memutuskan untuk segera pergi dari Suanu. Setelah Seven pergi dari Pulau Ayam, seketika Daibo dan Xiaofei pun mencoba untuk menyusulnya. Sementara itu, Seven telah berada di Pulau Dali. Di sana, tiba-tiba saja ia ditangkap oleh para penghuni dan secara tak sengaja bertemu dengan Meo Chai. Selain itu, ia juga disuruh oleh Raja Pulau Dali untuk melawan Pangeran Kecantikan yang membawa kutukan kepada warga pulau. Di waktu yang sama, tibalah Daibo dan Xiaofei. Lantas, Seven, Meo Chai, dan Daibo pun mulai bersama-sama menghadapi Pangeran Kecantikan. Yang mereka berhasil mengalahkan Pangeran Kecantikan. Scene berlanjut di Pulau Ayam. Hari di saat Seven, Daibo, dan Xiaofei pergi dari Pulau Ayam, terlihat Eleven yang datang menghampiri Hedachun. Di sana, Eleven berniat ingin merayu Hedachun dan menyewanya untuk menjadi pengawalnya dan menunjukkan sekantong emas kepadanya. Akan tetapi Hedachun menolaknya mentah-mentah karena ia tak ingin bekerjasama untuk orang jahat seperti Hedachun. Merasa rayuannya tak mempan terhadap Hedachun, Eleven juga mencoba untuk menjual cerita sedihnya kepada Hedachun. この悪党。何なのこの男。すごく人質に取られたの。あなたがバイトで護衛をしてる。Alhasil, cerita sedih dari Eleven benar-benar membuat Hedachun bersedia untuk menjadi pengawal Eleven dan tarif 150 yuan per hari. Oleh karena Hedachun bersedia untuk menjadi pengawalnya, Eleven pun memberitahu kalau ia akan pergi ke Pila Gunung Bunga Perem di negeri Suanu. Pada hari yang sama, terlihat Eleven dan Hedachun mulai melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Di sepanjang perjalanan, Eleven menjelaskan bahwasannya negeri Suanu dijaga dan sangat ketat. Bahkan orang asing saja tak bisa masuk tanpa visa. Oleh karena penjagaan yang ketat itu, Eleven sengaja masuk ke negeri Suanu melalui terowongan rahasia agar Hedachun dapat masuk. Selama beberapa saat mereka berdua mulai memasuki sebuah terowongan rahasia yang berada tepat di dalam sungai. Eleven kemudian pergi ke sebuah kedai ayam untuk makan, sedangkan Hedachun sebagai pengawal mencoba menjaga Eleven. Sewaktu Eleven sedang makan, tiba-tiba saja dia itu didatangi oleh seorang pria yang mencoba merayunya. Bukannya mengusirnya, Eleven justru berencana untuk melihat kemampuan Hedachun dan menumpahkan air ke wajah pria asing itu. Alhasil, pria itu pun menjadi begitu emosi dan mencoba untuk menyerang Eleven dengan pedangnya. Akan tetapi serangan itu dan cepat digagalkan oleh Hedachun dengan tubuh kebalnya. Merasa tak mampu melawan Hedachun sendirian, pria itu pun memanggil kedua temannya untuk ikut menyerang Hedachun. Sehingga mereka bertiga pun berusaha keras untuk melukai Hedachun yang sedang dalam mode tubuh kebal. Di tengah-tengah pertarungan itu, secara mengejutkan datanglah 3 orang pria dari sekte burung terbang dan salah satu dari mereka langsung menghentikan Hedachun. Sedangkan 2 sisanya bergegas mengejar Eleven yang mencoba untuk terbang dan melarikan diri. Hingga mereka berdua pun berhasil menangkap Eleven. Pada saat yang bersamaan, Hedachun nampak sedang dilempari oleh lawannya dengan sebuah rantai. Tak berdiam diri saja, Hedachun pun langsung memberikan perlawanan hingga membuat rantai milik lawannya terputus. Hedachun kemudian dengan cepat membuat lawannya terjatuh dan mencoba mencari informasi dari lawannya mengenai Eleven yang sudah dibawa pergi. Di sisi lain, tepatnya di sekte burung terbang, terlihat Eleven yang sedang dibawa ke hadapan pemimpin muda sekte yang bernama Beizosia. Usut punya usut, Eleven dibawa ke sekte burung terbang dan alasan karena Eleven telah mencuri sebuah buku kuno milik sekte. Melihat keberadaan Eleven, Beizosia pun menjadi begitu emosi dan langsung menyuruh pengawalnya untuk menghabisi Eleven. Belum sempat melakukannya, secara tiba-tiba terjadi sebuah kekacauan karena datangnya Hedachun yang sedang membawa papan nama sekte. Baru saja tiba, Hedachun menjadi sangat terkejut ketika melihat Eleven yang sedang diikat dan penuh dengan luka. Hal demikian benar-benar membuat Hedachun merasa emosi dan dengan penuh keberanian mencoba menghadapi para pengawal. Pada saat itu, Hedachun segera menggunakan tubuh kebalnya untuk melawan para pengawal. Sehingga selama berjam-jam, para pengawal sama sekali tak dapat melukai Hedachun.
Saat para pengawal sedang kelelahan, Haidachun pun mencoba menyerang mereka satu persatu lalu kembali menggunakan tubuh kebalnya untuk bertahan. Haidachun selalu menggunakan metode yang sama, sehingga Haidachun pun dapat meminimalisir luka yang ada pada tubuhnya. Melihat Haidachun yang sedang berjuang melawan para pengawal, seketika Eleven mulai teringat akan Master Bunga From atau ayahnya sendiri. Pada masa kecilnya, Eleven pernah meminta perlindungan dari ayahnya. Alih-alih peduli dan putrinya, Master Bunga From justru bertingkah cuek dan sama sekali tidak peduli kepadanya. Di waktu yang sama, saat hari menjelang sore, terlihat Haidachun akhirnya berhasil mengalahkan seluruh pengawal dan hanya memisahkan Baizosia. Namun pada saat itu, daya internal Medical Haidachun sudah habis, sehingga ia itu terdapat lagi menggunakan metode tubuh kebalnya. Menyadari hal demikian, Baizosia pun mulai terbang dan dengan sangat cepat melukai tubuh Haidachun dengan pedangnya. Ketika Baizosia yang memberikan sentuhan akhir, secara tiba-tiba Haidachun berhasil menghindarinya dan segera memegang kaki Baizosia dengan sangat erat. Alhasil, Haidachun pun terus melekat kepada tubuh Baizosia dan Baizosia itu juga tak dapat membuat Haidachun melepaskan dirinya. Oleh karena itu, Baizosia pun mencoba untuk terbang setinggi-tingginya dan berniat untuk menjatuhkan Haidachun dari ketinggian. Namun sayangnya rencana itu sama sekali tidak berhasil dan membuat Haidachun menggunakan sebuah teknik penguncian pada tubuh Baizosia. Setelah itu, Haidachun kembali menggunakan metode tubuh kebal dan langsung membanting Baizosia dari ketinggian. Selesai mengalahkan Baizosia, Haidachun dan Eleven pun segera pergi dari sekte burung terbang. Sebelum pergi, Eleven sempat memberitahu kalau ia tidak pernah mencuri kitab kuno sekte burung terbang. Eleven bisa memiliki kitab kuno adalah karena Baizosia lah yang memberikannya langsung kepada Eleven sebagai bentuk rasa cinta Baizosia kepada Eleven. さっきのあなた、貸した女の子は様抱っこで的接触を避けること。正直どうして転職しは別に必要ない。 Kembali ke Seven, bukannya tiba di negeri Swanu, ia justru tiba di sebuah negara bernama Batu Keras. Sampai di sana, terlihat negara Batu Keras dipenuhi oleh para pria yang berotot dan hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh akan protein. Bersedia tiba, Debo secara tak sengaja mengucapkan sebuah kata-kata yang menyinggung para pria berotot, termasuk salah seorang pelatih bernama Chen Bobby. Ketika Chen Bobby tiba, Debo langsung berpura-pura tidak bisa berbahasa manusia. Sehingga Chen Bobby pun beranggapan kalau Seven lah yang telah menyinggungnya. Maka dari itu, Chen Bobby pun mengajak Seven naik ke atas arena untuk bertarung. Jika Seven kalah, maka Chen Bobby akan mengambil Debo dan Xiaofei untuk dia jadikan sebagai makanan. Namun jika Chen Bobby kalah dari Seven, maka Chen Bobby akan memberikan sebuah hadiah kepadanya. Tanpa berlama-lama lagi, Chen Bobby dan Seven pun memulai pertandingan pertama mereka, yakni dinding, tembaga, dan tangan besi. Pada pertandingan pertama itu, Chen Bobby dan Seven harus menghancurkan 18 dinding yang sudah disediakan, yang mana itu terbuat dari kayu, batu, tembaga, dan besi. Bagi siapapun yang dapat dan cepat menghancurkan 18 dinding itu, maka mereka lah yang pemenangnya. Pada pertandingan pertama, Seven nampak begitu kesulitan untuk menghancurkan dinding-dinding tersebut. Berbeda dengan Chen Bobby, ia dapat dengan mudah dan dengan sangat cepat menghancurkan dinding-dindingnya. Bahkan, Seven juga sempat terkena pelanggaran hanya karena dia mencoba menggunakan guntingnya untuk menghancurkan dinding-dinding itu. Di saat Chen Bobby telah berhasil menghancurkan dinding tembaga hingga dinding besi, Seven justru masih berusaha keras untuk menghancurkan dinding batu. Hingga pada akhirnya Chen Bobby pun berhasil menghancurkan seluruh dinding dan memenangkan pertandingan pertama. Lanjut ke pertandingan kedua, pertandingan kali ini Chen Bobby dan Seven akan menghancurkan sebuah batu dengan dada mereka. Baru saja pertandingan dimulai, tiba-tiba saja muncul sebuah batu raksasa yang menghantam Seven hingga membuatnya terhempas.
Oleh karena Seven gagal menghancurkannya, maka batu raksasa itu pun kemudian dilempar ke arah Chenbobby. Sehingga Chenbobby langsung menghancurkannya dan menggunakan dadanya dan kembali memenangkan pertandingan. Berikutnya adalah pertandingan ketiga, yaitu pertandingan kulit tembaga, yang mana Chenbobby dan Seven akan secara bergantian saling menyerang. Namun mereka berdua tidak boleh menghindari serangan itu dan harus menahannya sekuat tenaga. Sebelum pertandingan ketiga dimulai, Seven sempat mention tentang tubuh kebal milik Hedachun. Padahal demikian, Chenbobby dan seluruh penonton pun langsung menunjukkan metode tubuh kebal yang sama persis dengan Hedachun. Setelah itu, Chenbobby memulai pertandingannya dan memukul wajah Seven sambil memberitahu kalau Hedachun dulu pernah Chenbobby usir dari negara batu keras. Dulu Hedachun ternyata sempat berada di negara batu keras, namun keberadaannya di negara batu keras justru membuat dirinya dibully oleh orang-orang termasuk Chenbobby. Hedachun dibully karena ia tumbuh berbeda dan para penghuni negara batu keras, yang mana Hedachun sama sekali tak memiliki otot, pendek dan juga lemah. Hingga pada akhirnya Hedachun pun memutuskan untuk pergi dari negara batu keras dan bersekolah di Politeknik Security. Setelah bercerita tentang Hedachun, Chenbobby pun mencoba menghina Hedachun dan mengatakan kalau metode tubuh kebal milik Hedachun masih berada di level 1. Padahal demikian, Seven pun merasa tak terima dan ucapan Chenbobby dan mengatakan kalau ia akan mengalahkan Chenbobby dalam 1 kali pukulan. Ucapan dari Seven membuat Chenbobby merasa tertantang, sehingga Chenbobby pun mencoba menantang Seven. Jika Seven benar-benar berhasil melakukannya, maka Chenbobby bersedia untuk dinyatakan kalah dalam pertarungan melawan Seven. Tanpa berlama-lama lagi, Seven pun segera memulai serangannya dan Chenbobby pun langsung menggunakan metode tubuh kebalnya. Serangan Seven kali ini persis dengan serangan dari Red Tooth sebelumnya, yang tepat menyerang titik lemah dari tubuh kebal. Akibatnya, Seven berhasil mematahkan metode tubuh kebal milik Chenbobby dan memukul wajahnya dengan sangat keras. Tak terima dan tindakan dari Seven, Chenbobby pun bergegas untuk memberikan pukulan balasan tepat ke wajahnya. Namun secara mengejutkan, pukulan dari Chenbobby berhasil ditahan oleh Seven, sambil mengatakan kalau metode tubuh kebal Hedachun sekarang telah berada di level 7. Padahal demikian, Chenbobby pun menjadi sangat terkejut dan secara tiba-tiba memilih untuk menyerah dalam pertandingannya, sehingga Seven lah yang menjadi pemenangnya. Setelah memenangkan pertandingan, Seven, Daibo, dan Xiaofei segera meninggalkan arena dan mulai bersiap pergi melanjutkan perjalanan menuju Suanu. Sebelum mereka pergi, Chenbobby sempat datang dan memberikan sebuah hadiah kepada Seven berupa bubuk penumbuh otot kilat emas. Selain itu, Chenbobby juga sempat meminta Seven untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Hedachun. Setelah itu, Seven, Daibo, dan Xiaofei kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu sungai negara adidaya. Di sana, secara tiba-tiba tubuh Daibo menggigil secara misterius, begitu pula dan tubuh Seven yang mulai bertambah berat. Usut punyusut, hal demikian bisa terjadi karena ulah seorang pria dari sekte psionik bernama Pingan. Seven kemudian menjelaskan kepada Pingan kalau dirinya adalah seorang penata rambut, sehingga Pingan pun meminta Seven untuk memotong rambutnya. Sembari memotong rambut Pingan, Seven mencoba bertanya kepada Pingan mengenai rute menuju negeri Suanu. Lantas Pingan pun memutuskan untuk membawa Seven dan Daibo ke seorang pengemis yang hanyut di sungai dari negeri Suanu. Selang beberapa saat, mereka bertiga pun tiba di sebuah tempat pengemis itu berada, dan di sana mereka juga bertemu dengan dua rekan Pingan, yakni Yongkang dan Chersiu. Yongkang memiliki kemampuan untuk memperbesar otot bagian tubuhnya secara signifikan, sedangkan Chersiu memiliki kemampuan untuk mengendalikan api dari tangannya. Pada saat itu, Yongkang dan Chersiu menggabungkan sebuah serangan untuk menyerang ke arah pengemis yang ternyata pengemis itu adalah Jiang Men atau Huazai. Di saat sedang bertanya kepada Huazai mengenai jalan menuju Suanu, secara tiba-tiba tepat di atas mereka ada sebuah pesawat milik bangsa Stan, sehingga mereka semua pun langsung bersembunyi terkecuali Huazai.
Pesawat milik bangsa Stan itu kemudian mendarat dan terlihat Pangeran Stan bersama dan Cola keluar dari pesawat itu. Tak berselang lama, secara tiba-tiba Ping An, Yongkang, dan Cherry secara bersama-sama memberikan serangan kepada Pangeran Stan. Akan tetapi serangan itu berhasil ditahan oleh Pangeran Stan. Lalu Pangeran Stan segera menggunakan metode full combat untuk menyerang Ping An, Yongkang, dan Cherry hingga membuat mereka bertiga terhempas. Lalu Pangeran Stan mencoba untuk menghabisi mereka dengan serangan ledakan, akan tetapi Cola langsung menghentikannya. Cola kemudian mencoba mendekati Ping An dan memberitahu kalau ia juga berasal dari negara adidaya. Di waktu yang sama, Pangeran Stan pun bertanya kepada Ping An mengenai alasannya menyerang Pangeran Stan. Ping An pun memberitahu kalau bangsa Stan dulu setiap tahunnya selalu menculik teman-teman dan para saudara Ping An untuk dijadikan sebagai eksperimen. Mereka semua tidak pernah kembali ke negara adidaya. Sekalipun mereka kembali, mereka sama sekali tidak bernyawa lagi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Pangeran Stan menjelaskan kalau eksperimen itu penting untuk kemajuan sains dan teknologi. Tidak hanya menggunakan orang-orang dari negara adidaya saja, bangsa Stan juga sering menggunakan orang-orang dari bangsa mereka sendiri untuk dijadikan sebagai eksperimen. Belum habis bercerita, Seven kemudian langsung menunjukkan keberadaannya kepada Pangeran Stan. Melihat keberadaan Seven, Pangeran Stan pun langsung menyerangnya untuk membalaskan dendamnya karena dulu ia pernah dikalahkan oleh Seven. Saat Seven sedang berusaha menghindari serangan dari Pangeran Stan, Cherry pun mencoba untuk membantunya dengan menyerang Pangeran Stan. Namun sayangnya serangan itu berhasil terbaca oleh Pangeran Stan sehingga Pangeran Stan langsung membalikan serangan itu. Untung saja Ping An sempat menolong Cherry untuk menghindari serangan tersebut. Lalu Yongkang pun mencoba untuk mengalihkan perhatian Pangeran Stan, sehingga mereka bertiga termasuk Seven dapat bersembunyi untuk menyusun rencana. Setelah itu, Seven dan Ping An pun mulai bekerjasama untuk menangkap dan mengalahkan Pangeran Stan dan menggunakan gunting milik Seven. Selesai melakukannya, Yongkang dan Cherry secara bersama-sama akan menggunakan serangan combo untuk mempaskan Pangeran Stan ke tanah. Namun sayangnya, serangan mereka berhasil ditahan oleh Pangeran Stan dan menggunakan perisai pelindung miliknya. Tak berhenti sampai di situ, Pangeran Stan pun mencoba untuk menggunakan sinar interferensi kekuatan super yang membuat Ping An, Yongkang, dan Cherry menjadi begitu kacau dan tertekan. Mereka bertiga kemudian menjadi begitu liar dan sama sekali tak terkendali. Lantas, Pangeran Stan pun mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi mereka. Pada awalnya, serangan Pangeran Stan mengarah kepada Ping An, namun tiba-tiba saja serangannya tergeser ke arah Cola karena ulah Cherry. Hingga padanya serangan dari Pangeran Stan membuat Cola terluka. Hal demikian membuat Pangeran Stan menjadi begitu emosi dan berniat untuk memusnahkan Cherry. Akan tetapi serangan itu secara mengejutkan dihentikan oleh Huazai. Huazai kemudian mencoba menenangkan Pangeran Stan dan menyuruhnya untuk memikirkan nasib Cola. Lalu Pangeran Stan berniat untuk membawa Cola ke bangsa Stan. Namun Huazai menyarankan agar tidak kembali ke bangsa Stan karena jaraknya yang terlalu jauh. Oleh karena itu, Ping An memutuskan untuk membawa Cola ke seorang penyihir dari sekte penyembuh di penjara bawah tanah. Ping An bersedia membawa Cola ke sana dan suatu syarat yaitu Pangeran Stan tidak boleh ikut bersama Cola. Setelah Pangeran Stan menyepakatinya, Ping An langsung menyuruh Yongkang untuk bergegas membawa Cola. Pada sore harinya, sembari menunggu Cola, seketika Pangeran Stan teringat akan penderitaan dan perkataan dari Ping An. Perkataan dari Ping An itu menumbuhkan rasa keraguan dan rasa bersalah dari Pangeran Stan yang selama ini menjadikan orang-orang dari negara adidaya sebagai bahan eksperimen. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.